Karena nikmat yang begitu banyak, begitu luar biasa banyaknya sampai kita tidak bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kita bisa hadir untuk sama-sama mengikuti ta'lim kita. Alhamdulillah ta'lim kita pada hari ini dimulai setelah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ustaz kita dan sehat Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali Ustaz dan kita bisa optimalkan kegiatan kita karena kita adakan taklim sebulan ini hanya 2 kali Ustaz. Mudah-mudahan jamaah juga bisa optimal nanti insyaallah di setiap hari Jumat atau Sabtu, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami persilakan Tuan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuru lihati, syukuru lidah, plus syukuru anggota badan. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita, pilih kita untuk berada di taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu termasuk di raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Sekaligus dia juga merupakan nikmat khusus. Nikmat khusus itu Bapak Ibu, rahmat khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena tidak semua orang, tidak semua manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat rahmat yang satu ini. Karena dia nikmat rahmat khusus, maka kewajiban tak, respon tak selaku hamba muslim dan muslimah adalah harus punya sifat syukuru, sifat pandai, cerdas, pinter
dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini nikmat khusus Bapak Ibu. Semoga kita bisa istiqomah di atas menjaga amalan bermajelis ilmu. Allahumma amin. Yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabiur Rahmah, rahmatan lil alamin, nabi pembawa cinta, kasih dan sayang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga para keluarga, para sahabat, serta seluruh followers, pengikut beliau yang senantiasa loyal, setia mengikuti sunnah-sunnah ajaran-ajaran beliau sampai malakul maut, malaikat kematian datang menjemput. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu tempat yang terbaik, di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, di bawah kolong langit, yaitu di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kita dikumpulkan sekarang ini nanti bisa bersambung, nyambung nanti kita dikumpulkan semua di taman dari taman-taman surga yang ada di akhirat. Di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sengsara, susah. Ya, ada bidadari, ya tidak sakit-sakit lagi di sana. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, karena ada perubahan jadwal, maka kajian ini saya juga rubah. Ya, bagus perubahannya ini. Ya, kita akan mencoba nanti kajian ini kita akan kupas ayat-ayat dan hadis-hadis pilihan. Ayat-ayat dan hadis-hadis pilihan. Ya, jadi kupilihkan di Bapak Ibu. Ya. Pada malam hari ini kita akan coba kupas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari jalur sahabat Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bertuanna, sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari kalian. Siapa yang terbaik Bapak Ibu? Kata Nabi, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Satu, orang yang belajar, mau belajar Al-Quran. Wa'allamahu, yang kedua, wa'allamahu, dan yang mengajarkan itu Al-Quran. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita, memberikan kabar gembira
memberikan ilmu kepada kita semua bahwasanya khairun nas, sebaik-baik manusia ada dua golongan. Ada dua golongan Bapak Ibu yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Disebutkan dua golongan manusia dalam hadis tadi. Yang pertama, yang mempelajari Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran itu termasuk manusia terbaik Bapak Ibu. Siapa lagi manusia terbaik? Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran, dan yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadis ini memiliki paham terbalik. Hadis ini punya pemahaman terbalik. Kalau tadi dikatakan sebaik-baik dari kalian, nah kita balik pahamnya. Sejelek-jelek, seburuk-buruk dari kalian, siapa mereka Bapak Ibu? Sejelek-jelek dari manusia itu kebalikannya tadi yang kedua. Kalau tadi yang terbaik, yang mau belajar Al-Quran. Berarti kalau kebalikannya, orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu termasuk sejelek-jelek manusia. Itu paham terbaliknya. Yang terbaik dalam hadis tadi, yang kedua, orang yang mengajarkan itu Al-Quran. Berarti paham terbaliknya Pak? Bisa mengaji, mantap bacaan Qurannya, tapi tidak mau lagi mengajar orang baca bagaimana caranya orang baca Quran. Nah, ini sejelek-jelek manusia. Ya. Jadi bukan hanya yang terbaik itu yang bisa mengajar Al-Quran tok. Bukan hanya yang bisa mengajarkan Al-Quran tok. Tapi termasuk manusia terbaik adalah yang mau juga belajar Al-Quran. Ya, jangan sampai kita punya mindset, pola pikir bahwa yang terbaik itu hanya yang mampu, yang bisa mengajar Al-Quran. Tidak, orang yang mau meluangkan waktunya, mau nasisihkan waktunya untuk belajar Al-Quran, termasuk juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik. Masya Allah. Orang yang belajar, orang yang mengajar Quran, dua-duanya khairun nas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Pertanyaannya, apanya itu Al-Quran yang harus dipelajari Pak Ustaz? Apanya sih itu Al-Quran yang harus kita pelajari? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kan tadi disebutkan orang yang mau belajar Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, apanya itu Al-Quran yang mau kita selami, yang mau kita pelajari? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Apanya sih Al-Quran itu yang mau kita pelajari? Yang paling pondasi dulu Bapak Ibu, yang paling pondasi, yang paling dasar dulu, bagaimana cara kita baca Quran sesuai dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan ilmu tajwid. Nah, itu yang paling dasar. Pokoknya paling pondasi itu Bapak Ibu sebelum kita menyelami makna-maknanya, tafsirnya, mutiara yang terkandung dalam Quran. Yang paling sangat pondasi dulu yang butuh untuk kita kuatkan, yang butuh kita perkasa, pakeje, yang pertama kali adalah bagaimana cara kita bisa
membaca itu huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Karena membaca Al-Quran secara bertajwid hukumnya wajib secara bertajwid. Membaca Al-Quran secara bertajwid hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya belum bertajwid, maka hukumnya dosa. Maka hukumnya berdosa. Namanya wajib berarti harus. Nah di sini nih pentingnya kita meluangkan waktu sedikit untuk bagaimana kita berusaha paham, kuasai itu formula-formula, rumus-rumus ilmu tajwid. Karena tidak ada ilmu Bapak Ibu yang bisa mempercantik, tidak ada ilmu yang bisa mempercantik, memperbagus, memperindah bacaan Quran tak kecuali ilmu tajwid. Jadi dalilnya, di mana dalilnya Pak Ustaz? Di mana pondasinya di Al-Quran? Kenapa itu hukum baca Quran hukumnya wajib secara bertajwid? Kalau kita buka Bapak Ibu Quran, kita ada namanya itu surat Al-Muzammil. Ada namanya itu surat Al-Muzammil ayat 4. Al-Muzammil ayat 4. Di potongan ayat Allah Ta'ala perintah kita warattilil Qur'ana. Apa sambungannya Bu? Ya Pak, Masya Allah, hafal ya Bapak ya. Tartila, potongan ayat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil kata Allah, warattil dan bacalah. Nah, diperintah di Bapak Ibu. Warattil itu kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya itu fi'il amr, kata kerja perintah. Batuanna warattil dan bacalah. Nah, perintah untuk membaca. Apa yang diperintah untuk baca? Al-Qur'ana, warattilil Qur'ana, dan bacalah itu Al-Qur'an. Antekam cara bacaan, apa itu cara bacaan? Allah tunjuk ayatnya. Tartila, secara tartil, masukna tajwida, warattilil Qur'ana, tajwida, tartila, masukna secara bertajwid. Perlahan-lahan tidak terburu-buru dia tergesa-gesa baca itu Al-Quran. Ini maksudnya secara bertajwid. Ini nih pondasinya Bapak Ibu. Hukum membaca Quran secara tajwid hukumnya wajib. Berarti otomatis nih mempelajari ilmu tajwid ikut juga menjadi wajib, karena tidak bisa sampai ke tujuan baca Quran secara bertajwid kalau tidak ditempuh sebab-sebabnya. Pas sababkanna ada sababnya baru bisa dibaca Quran secara bertajwid untuk berproses. Apa prosesnya Pak Ustaz? Pelajari dulu yang namanya ilmu tajawid. Pelajari dulu yang namanya ilmu tajwid. Karena hukum baca Quran wajib secara tajwid. Otomatis nih belajar ilmu tajwid juga ikut wajib. Bisa ditangkap ini Bapak Ibu. Nah itu masuk Bapak Ibu yang baik hatinya rahimahumullahu ta'ala. Inilah pondasinya kenapa kita diwajibkan baca Quran secara bertajwid. Pokoknya tidak ada istilah Bapak Ibu toa irama.
Tidak ada istilah toa irama Pak Ustaz. Hai biar mi anakku ke Pak Ustaz deh, cucuku nanti ka toa irama ngannya golongan ada. Tidak ada istilah toa irama. Iya. Kalau masih toami masih bagus pun nama ate nih. Iya. Alhamdulillah. Kalau hayat masih dikandung badan Pak, masih alhamdulillah itu. Sudah banyak orang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai hari ini belum dicabut-cabut. Ya, tapi yang jelas semua sudah ada nih jadwal kematian kita. Sebagaimana dulu Allah sudah menjadwal juga kapan kita lahir. Terjadwal juga jadwal kematian tak cuma tidak ada tak satu pun orang yang tahu kapan jadwal kematiannya. Maka di antara yang amalan yang bagus Bapak Ibu, di antara amalan yang bagus untuk senantiasa kita pelihara, kita jaga selama hidup adalah jagalah loki itu, pelihara loki itu yang namanya amalan qiraatul Quran. Ya, jaga ki bacaan Quran ta. Pokoknya Bapak Ibu harus punya prinsip tiada hari tanpa baca Quran. Ya, paling sedikit mungkin kalau si orang yang masih sibuk belum pensiun misalnya, ya minimalnya satu hari satu apa kira-kira satu halaman mungkin mata anak kapan lagi berapa mungkin berat Bapak Ibu kalau satu one day one juice, satu hari satu jus mungkin berarti ya paling sedikit lah satu hari satu halaman saja, tak usah banyak-banyak, yang penting rutin sedikit tapi rutin itu bagus Bapak Ibu. Ya, sedikit tapi rutin kita kerjakan luar biasa Bapak Ibu. Di antara yang akan menjadi sahabat kita di kubur adalah bacaan Quran tadi. Karena baca Quran itu Bapak Ibu, ya walaupun kita misalnya bacaan sudah bisa Ustaz, saya ya biasa Ustaz orang kampungan, ya, guru-guru tak rata-rata di kampung-kampung Pak Ustaz tidak bertajwid bacaannya. Alaipurona Alaipurawana mada pengibaca a i u dulu Ustaz dulu pun ada begitu di kampung. Iya, saya juga termasuk pelaku juga Pak. Tidak pernah tidak jadi tadi itu sama guru tadi kampung di desa-desa itu lah. Iya, apa yang guru tak bilang pokoknya harga mati itu yang benarnya. Sekalinya sudah kita tamat Al-Quran baru kita sadar. Saya kira saya yang paling jago bacaan di kampung. Ternyata ada Ustaz. Tes bacaan satu-satu namanya mesti kan. Beda tak bongkar semua. Pokok tak bongkar ngasih itu bacaannya. Waktu saya paling jago baca ternyata masih banyak bengkok-bengkok. Ternyata itu Bapak Ibu bacaan tak apa namanya masih banyak bengkok-bengkok. Nah itu yang bengkok-bengkok itu mungkin kita luruskan secara perlahan-lahan tentunya. Karena di antara yang di antara rukunnya ilmu tajwid harus dipelajari itu yang namanya bab tentang makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kalau kita sebut abata sajaha kho misalnya, harus kita tahu ilmunya ini a, ini ba, ini ta, di mana tempat keluarnya. Itu istilahnya makhorijul huruf, harus diilmui di mana tempat keluarnya itu huruf-huruf hijaiyah. Dari alif sampai garis finish kiri di huruf ya. Satu. Rukun kedua dari ilmu tajwid ada namanya bab sifatul huruf, sifat-sifatnya itu huruf hijaiyah. Jadi bukan hanya kita pelajari tempat-tempat keluarnya. Jadi masuk ya di mana keluarnya itu ketika disebut dibaca harus juga kita ketahui ilmui sifat-sifatnya itu huruf persis sama dengan manusia Bapak Ibu. Manusia Bapak Ibu tak maklumi bersamaan tempat keluarnya.
Setelah kita dikeluarkan dari situ, Allah bekali kita dengan karakter, dengan sifat-sifat sama dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada tempat keluarnya, ada tong sifat-sifat. Nah, apakah huruf ini kalau dibaca ini ada sifat kol-kolan terpantun ki kul huwallahu ahad atau kul huwallahu ahad Allahus somad atau Allahus somad? Yang mana yang benar ini? Iya, punya sifat baju di toko. Ah, itu Pak rumusnya Bapak Ibu, baju di toko. Ada juga yang bilang biji di toko. Ada tuh baca di toko. Yang mana saja. Yang penting bisa diingat. Bisa ditangkap Ibu. Ibu yang di belakang bisa Bu ya? Ya, jadi ada itu rumusnya baju di toko. Nah, itu diantara sifat-sifat huruf iya. Kalau kusebut ini huruf ini apakah mengalir udara di mulut ataukah tertahan? Semua ada. Ada semua ilmunya Bapak Ibu di tajwid lengkap. Tinggal kitanya ini mau dituangkan waktu ya rega tidak. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullah taala. Bagaimana itu Pak Ustaz? Bisa baca Quran tapi tak tahu yang mana idgham gunna, idgham lagunna, yang mana ikhfa hakiki, yang mana yang ada sifat kol-kolana, yang mana izhar halki misalnya. Masih ada catatannya Ustaz? Iya. Oh, ada catatan. Alhamdulillah. Mencatat ini berarti alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan Pak. Kalau ada di teori ya, tinggal diamalkan, dipraktekkan Pak ini. Alhamdulillah Pak. Belajar di sini Pak ini. Alhamdulillah. Ibu di belakang belajar juga Bu. Alhamdulillah. Berproses Bu ya, nikmati proses Bu ya. Ya, pokoknya nikmati proses, pokoknya karena memang kita lipat-lipat lidah itu kalau belajar tadi sih. Kadang jenuh, kadang pada pokoknya capek medidata salah satu terus bilang Ustaz. Yang begitu perjuangan, pengorbanan itu Bapak Ibu. Ya, masalahnya baca Quran wajib secara bertajwid berdasarkan tadi fondasi Al-Muzammil ayat 4 Qarattil Qur'an tartil, dan baca itu Al-Quran secara tartil, maksudnya secara bertajwid. Wajib ini. Ya, sebenarnya ilmu yang paling susah Bapak Ibu ilmu tajwid sebenarnya. Ya, karena tidak ada jaminan baca Quran ini sama bacaannya Rasulullah dan para sahabat. Belum tentu, tidak ada jaminan. Kita hanya terus berproses, terus mengasah, ya, terus mengarah kepada perubahan yang lebih baik, terkhusus melatih kita punya organ-organ tubuh, lidah kita misalnya. Ada huruf-huruf yang keluar dari lidah, ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ada juga yang keluar dari bibir, ada huruf hijaiyah yang keluar dari rongga hidung. Ya, ini semua wajib kita pelajari Bapak Ibu. Ya, karena baca Quran itu tidak seperti membaca buku-buku yang lainnya. Dia nasib padat, dia nasib gampang. Tidak sama Bapak Ibu baca Quran dengan buku-buku yang lainnya. Jadi apa bisa udah Pak Ustaz? Pokoknya Bapak Ibu dasar berarti dosa tidak dapat selama ini Ustaz, karena bacaan kan masih salah-salah. Seharusnya dibaca panjang, dibaca pendek, sebaliknya dibaca pendek, dibaca panjang. Nah, ini memang perjuangan ini Bapak Ibu, perjuangan, tapi jangan menyerah. Allah menilai proses tak bukan hasilnya Bapak Ibu. Allah menilai proses tak, proses menuju hasil, bukan hasilnya yang Allah lihat. Makin berat kita belajar tajwid, insya Allah makin berat juga pahalanya. Iya, makin berat itu harus menjadi sebuah keyakinan Bapak Ibu. Karena jangan sampai belajar susah kayaknya ini tidak, teruslah kita berjuang terus. Ya, yang penting tadi niat kita selalu berbuat bahwa ya Allah mau tonggak kurang baca Quran kapan topi kurang ya Allah baca Quran itu secara bertajwid minimal mampu dari hati kita. Yang penting sudah muncul di hati kita ada niat itu sudah dicatat itu. Ya, tapi terus belajar Bapak Ibu, terus belajar merasa
Pokoknya tidak mudah menyerah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini dulu yang kita bisa ambil, biar sedikit-sedikit, yang penting tidak tumpah-tumpah sih. Ya, sedikit tapi masuk itu lebih bagus Pak ya. Seperti biasa sebelum kita tutup majelis, mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Ya, Pak Ode kayaknya mau bertanya. Ini murid semua di sini, Ustaz. Ini murid mengaji semua. Silakan Pak Ode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan Ustaz, bagaimana pendahulu kami, orang tua kami atau guru kami yang mengajarkan dulu di kampung, belajar tajwidnya itu hukumnya wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Bagaimana ketika orang tua dahulu kami sudah meninggal dunia, yang telah mengajarkan kami baca Al-Quran kampung, apakah dia termasuk dosa selama itu atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Orang tua kami dulu. Pertanyaannya gampang, susah dijawab kayaknya. Kalau dia sudah meninggal, apakah itu dosa Ustaz? Iya, ada pertanyaan dari salah seorang jamaah ini. Pak Alauddin, Masya Allah. Pertanyaannya gampang sekali, tapi jawabannya ini agak sulit jawab ini. Ya, kalau misalnya orang tua yang pernah ngajar, misalnya mengaji dulu, misalnya itu orang tua yang ngajar, belum pernah tahu bahwa ada pale yang namanya ilmu tajwid. Nah, ya karena zaman dulu dan zaman now, sama sekarang ini nasi padang, ini nasi kambang, tidak sama apa ya? Iya. Insya Allah dengan adanya seperti itu, ketidaktahuannya bahwa ada palena ilmu tajwid, maka kita berharap ada usulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Pak, mengajar Quran ada sendiri pahalanya. Ya. Kalau muridnya misalnya mengikuti gurunya yang belum bertajwid, insya Allah ada tonji pahalanya itu muridnya. Walaupun belum bertajwid bacaannya. Urusan pahala diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Pak, ada nih gerakan tak dalam hidup. Ada nih kita sudah apa istilahnya itu berikhtiar. Kita sudah berusaha, ternyata begitu di Australia, hasilnya insya Allah akan kasih sesuai dengan level tingkat perjuangan tertentunya. Diharapkan kita baca Quran, yang mengajar Quran, walaupun misalnya belum bertajwid, diharapkan ada pahalanya. Ya, itu nanti kita akan ungkap, ada hadisnya sebenarnya Pak ya, di pertemuan nanti bulan berikutnya lagi. Ya, begitu Pak insya Allah. Jadi wajib lagi datang nanti nih Pak Alauddin. Bulan berikutnya lagi yang sampai al-pagi ada, tetap dapat dua pahala kata Nabi. Ada di pahalanya Pak, yang bisa dapat setiap huruf itu 10 ada cengen, 10 kebajikan, 10 kebaikan. Nanti kita akan ungkap nanti pertemuan berikutnya. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan Pak. Itu maksudnya yang sudah bertajwid, nih baca Qurannya, setiap satu huruf yang dia baca di Quran dapat 10 kebaikan. Bagaimana yang masih tersendak-sendak Pak Ustaz, masih terpisah Ustaz, tapi masih terbata-bata di kolom bacaannya, dapat pahala kata Nabi, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Pahala pertama karena dia tahu dirinya masih kurang, banyak kekurangannya, tapi tetap tongi kalau baca itu pahala pertama. Pahala kedua, pahala dia baca tersendak-sendak itu kalau musuh kali ngerasa tingkat level lain, tapi ya seperti itulah kemampuannya. Dapat pahala Pak, 2 pahala. Jangan merasa sampai dosa jadi kumpul-kumpulin, tidak, tetap masih baca Pak, tapi terus kita berproses. Jadi kalau dibaca lebu, Ustaz, Ya kalau misalnya karena kita ini kan suku Bugis, Makassar kan, ada orang baca Alebu,
Padahal sebenarnya benar itu alif. Jadi alif itu bukan tajwid Pak. Yang sesuai tajwid itu alif. Alif. Itu bukan alifu. Alif Pak. Iya. Tapi kita berharap pada usulnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mungkin gurunya orang tua tak begitu juga kalau yang diajarkan. Yang diturunkan ayatnya begitu juga yang diajarkan. Diturunkan kan, belakangan kita dewasa, ada ustadz yang ada kita itu di kontrak di sebuah masjid mengajar namanya masjid baru ditahu ada lupa itu tajwid kan jadi baru ditahu. Nah sudah tamat sekali orang terpaksa seperti mau diinstal ulang. Ya Masya Allah. Ya saya kira begitu Pak. Iya, Pak Amar, silakan Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau Ustaz seorang imam dalam sholat, pemimpin sholat, Iya. misalnya belum sempurna bacaannya, berarti Iya. maksudnya tidak diterima sholatnya. Masya Allah. Gampang juga pertanyaan itu sudah dijawab ini. Ya, Pak siapa lagi Pak? Pak Amar. Pak Ammar. Iya. Pak Ammar, Insya Allah ya. Pertanyaannya bagus ini. Bagaimana kalau kita yang jadi imam sholat Pak Ustaz, jadi pemimpin sholat, tapi bacaannya itu belum bertajwid, Fatihahnya misalnya, Fatihah Pak ya kayak rukun itu rukun, Fatihah misalnya masih banyak bengkok-bengkokan. Intinya Pak tetap belajar. Kalau kita pendidikan kita masih kurang baca Fatihah misalnya, kita rasa masih banyak yang meragukan ini bacaanku ini sebenarnya, tapi saya terlanjur ditunjuk jadi imam. Misalnya, iya, kan ada yang terlanjur ditunjuk jadi imam. Iya, karena dia di sini yang paling bagus bacanya di antara yang bagus. Jadi terpaksa dia ditunjuk. Pak. Kalau tidak ditunjuk-tunjuk lah Ustaz, tinggal dorong-dorong mami yang ada setelah itu. Iya. Jadi misalnya apa namanya? Memang itu Pak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi imam tidak mudah. Menjadi imam sebenarnya tidak mudah karena ada sebenarnya itu persyaratan, ada kriteria orang yang bisa menjadi imam sholat, menjadi imam di sebuah masjid. Di antaranya itu dia yang paling banyak hafalannya. Pertama paling banyak hafalannya, di sampingnya banyak hafalan tentunya ya sudah bertajwid, ya banyak hafalan plus sudah bertajwid. Yang kedua dia sudah menguasai itu hukum-hukum seputar sholat. Bagaimana kalau sekiranya terjadi di sholat jamaah terjadi sebuah kesalahan, apa yang harus Pak Imam lakukan? Misalnya itu diantaranya Pak. Yang jelas kalau kita misalnya jadi imam dan kita merasa diri kita masih meragukan bacaannya, terus berproses. Jadi merasa jangan boleh kan. Tetap kalau kita ditunjuk misalnya Pak, Bismillah Pak. Tapi itu tadi Pak terus kita mendongkrak diri kita, dongkrak selalu terus belajar. Jangan terus ya begitu manusia, tidak ada orang yang dilahirkan langsung bertajwid Pak itu. Tidak ada. Semua kita ini berproses Pak. Tidak ada yang mau jadi imam. Misalnya kalau tidak ada Tidak imam, ada nih. Semua mau jadi makmum. Karena merasa kurang nggak dengar ceramah itu dosa di bedeng kalau salah itu Fatihah tadi itu. Wah, tidak mau Pak, mau tak mau beresiko. Kalau ditunjuk Pak, Bismillah Pak, ayo mati. Insyaallah. Iya, Allah Maha tahu. Intinya kalau kita sudah dengar ini ceramah Pak, terus berproses. Tingkatkan itu makhorijul huruf, sifat-sifat huruf hidaiyah Pak, begitu Pak Amar. Iya. Ya, mungkin dari Pak Haji ya aja. Oh iya, insyaallah. Dari bapak-bapak semua ini ibu udah dikasih. ini Mas, pertanyaan yang ditunggu-tunggu Mas. Menyambung pertanyaan dari Bapak Amar, ketika imam sholat salah, biasanya yang mengingatkan makmum itu hanya kesalahan, misalnya salah bacaan, lupa. Tapi kadang-kadang bacaan yang salah tempat pengucapannya, apakah
itu harusnya idhar dibaca ikhfa dan lain sebagainya seperti itu. Hukum-hukum tajwidnya itu apakah bisa juga dibenarkan oleh makmum yang lebih tahu, yang lebih mengerti tentang hukumnya, bukan hanya sekedar lupa bacaannya terus kemudian diteruskan. Biasanya kan cuma itu saja. Wah, ini luar biasa ini. Pertanyaan kecil ini tingkat pertanyaan tinggi lagi ya. Luar biasa ini pertanyaannya. Baru banyak pertanyaan nih Ustaz. Ini kayaknya jamaah was ini kritis-kritis Pak. Sudah pertanyaannya berbobot semua Pak. Karena berubah judul Ustaz tuh jadi Susah saya mau ranking siapa ranking satu yang bertanya Pak. Karena berbobot semua pertanyaannya Pak. Mungkin dari Bapak siapa tadi Pak Tabe, Pak Agus, ya Pak Agus, saya coba-coba hafal nama tadi, cuma kenal wajah Pak ya. Ya, seputar sholat umumnya kita subhanallah kalau salah gerakan atau kurang rakaat atau bertambah rakaat jarang-jarang kita dengar Pak Bu. Kalau misalnya seharusnya dibaca idgham biguna, hanya baca iklab misalnya Pak ya. Iya, jarang-jarang orang subhanallah. Banyak-banyak hanya kesalahan gerakan itu bukan subhanallah. Tapi kalau lihat kalau bisa semua berat berarti itu orang sudah belajar mah. Salah tadi itu, seharusnya tadi itu kol-kolan tadi itu. Dan kalau begitu keadaannya Pak, begitu keadaannya kita lihat situasi. Apalagi kalau Pak Imam yang masih tabe, masih setengah-setengah tajwidnya misalnya. Kapan setiap kali pengumpulnya misalnya meleset di offside yang apa hukum-hukumnya, setiap ada orang tersebut subhanallah. Nah, terus baca juga hari bila nanya subhanallah tidak ada punya khusus, tidak ada yang khusus orangnya Pak. Kira-kira lagi sih Pak, khusus orangnya kira-kira Pak. Pak Imam juga hari Pak Imam. Apa yang salah? Apa salah? Tadi saya ada tweet. Nyata makmum lebih pintar daripada saya. Jadi itu langsung tahu imamnya Pak. Saya mungkin tidak mau berjamaah sebagai hati kalau sehingga kita jadi imam juga kritis semua jamaahnya. Baru dibaca itu subhanallah hadis saya juga bingung yang mana salah ini. Aku rasa benar nih. Ini enggak ya masuk situasi Pak ini. Mungkin kalau misalnya kita mau mungkin kasih masukan yang positif membangun, mungkin selesai di sholat Pak. Tapi kalau bisa kita bicara 4 mata, jangan banyak mata Pak. Cukup 4 mata, jangan banyak mata. Nah, nanti kita Pak Imam kita ini maaf Pak tadi itu mungkin lebih bagus. Jadi cukup 4 mata, jangan banyak mata Pak ya. Begitu Pak Agus. Ya, kalau itu yang mau kita amalkan ada, mungkin ada yang lolos bisa. Bisa gimana? Apa salah ini? Subhanallah juga. Itu kan ada orang tua misalnya, ada yang lagi cibur, lagi belum makan. Abang ini baru rakaat 1 banyak subhanallah. Nanti belum lolos rakaat kedua itu udah subhanallah. Abang salah orang ini nanti cibur mati itu dari kerja. Orang tua juga yang yang kamu asam murah. Mati ini dan lolos juga rakaat 1 dan lolos ini. Nah ini sholat Isya misalnya rakaat baru rakaat 1 bukan pamari. Sudah batal, nggak ada yang batalkan sholatnya. Yang begini sholat sendiri masih. Jadi begitu bagus ya. Bagus juga ini pertanyaannya luar biasa. Iya. Gimana Pak? Masih ada? Masih ada. Woi, masya Allah. Dari Bapak semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz bahwa bacaan Al-Quran itu menjadi syafaat di padang mahsyar. Yang kedua, ada kewajiban bahwa Al-Quran itu menuntut kita membaca tiap malam. Pernah saya dengar minimal 100 ayat, 100 ayat. Ya, apa betul itu Ustaz? Karena kita dituntut untuk tiap malam mengaji. Kita, ya, kasih. Masya Allah.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah betul Al-Quran itu nanti akan menjadi pemberi syafaat? Maksudnya pemberi pertolongan. Ada Pak, kebetulan ada hadisnya. Ini saya sudah siapkan. Tapi berarti wajib lagi nanti datang di pertemuan berikutnya Pak ya. Memang Nabi yang bilang Pak, bukan saya. Nabi yang bilang Pak bahwa orang yang rajin baca Quran, maka Al-Quran nanti akan datang padanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Untuk apa Al-Quran datang pada hari kiamat? Untuk memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Al-Quran akan memberikan pertolongan, pembelaan kepada orang-orang yang sering membacanya ketika dia di dunia. Satu itu Pak Haji. Yang kedua, apa tadi itu? Apakah ada kita disyariatkan diperintah untuk memperbanyak baca Quran pada malam hari? Itu ada memang hadisnya Pak Haji ya. Di antaranya secara makna ini bahwa barang siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, dia baca Quran 100 ayat, maka dia tidak terhitung termasuk orang yang lalai. Paling standar 100 ayat. Siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari, maka dia dianggap oleh Allah bukan termasuk orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai Pak. Dimasukkan kepada orang-orang yang banyak zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya itu Pak, membaca Al-Quran termasuk zikrullah, termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Haji. Iya. Gimana Pak? Masih ada? Waktu Ustaz. Yes. Sudah masuk waktu. Oh, sudah masuk waktu. Ibu-ibu udah dikasih kesempatan. Ibu, ada yang mau bertanya Ibu? Insya Allah bersambung pertanyaannya bulan depan. Bulan. Oh, nanti ibu wajib datang ya. Wajib datang. Insya Allah. Pending pertanyaannya. Iya. Begitu Pak. Jadi ya semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini berberkah, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah di dalam menjaga amalan bermajelis ilmu. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.